Subscribe, share, muser, like, komen. Supaya semangat upload dan mungkin produk soret kami bisa Anda lihat juga. Terima kasih. Selamat menonton. Skin awal menceritakan sebuah kisah sejarah. Banyak pesan dan ilustrasi yang bakal kita tahu dan bahkan di luar dugaan kita. Adalah sejarah antara Inggris-Perancis dan sedikit menyangkut Perang Salib. Skin kisah diawali di sebuah daerah yaitu Nottingham, sebut saja desa Nottingham. Ada segerombol anak kecil yang akan mencuri di desa. Anak itu adalah anak-anak yang melarikan diri dari orang tuanya. Diperlihatkan seorang wanita bernama Marian yang tinggal bersama mertuanya bernama Walter. Pemilik lahan yang cukup besar di daerahnya. Anjing menggonggong dan diketahuinya pencuri kecil itu. Marian dan para pembantunya keluar. Yah, para pencuri telah lari menggondol ternak kuda dan bahkan bibit gandum. Raja Richard adalah raja berani. Tapi dia kehilangan harta dan kemuliaan saat Perang Salib selama 10 tahun. Dan dalam pasukan Raja Richard ada pemanah yang bernama Robin Longstreet. Dia suka bela yang lemah tapi tak taat hukum juga. Lalu dalam perjalanan pulang itulah. Inilah dia Robin Hood. Gak pakai pizza. Film dimulai Robin pulang berburu bersama teman-temannya. Dia kembali ke kamp kerajaan tempat singgah saat perang di tepi Kastil Kalus Perancis sekitar 1199 Masehi. Bangun tidur dia dan inilah diperlihatkan inilah Raja Richard dari Inggris yang katanya berani itu. Dia sudah menaklukkan semua benteng di Perancis dan benteng Kalus ini adalah yang terakhir yang harus ditaklukkan. Kepalanya agak pusing namun sudah biasa dan siap berperang. Disiapkan baju dan mahkotanya dan di sampingnya ada Locksley berdiri di sampingnya. Yaitu istri Marian yang dilihat di awal tadi. Bendera Inggris sudah dilempar ke gerbang Kastil Kalus Perancis. Dan mereka menyerang benteng itu. Yah, mereka menyerang salah satu benteng orang Perancis di Kalus. Pertempuran terjadi. Pintu gerbang benteng dapat dibakar dan ditembus. Dia menyombongkan dirinya. Skin beralih sejenak ke kerajaan Inggris. Yah, apa yang terjadi? Ada istri calon raja di depan kamarnya mengintip dan ditegur ibu ratu atau ibunya calon raja. Sebut saja John. Loh, kenapa? Ternyata suaminya bercinta sama perempuan lain. Ibunya masuk saat mereka sedang bercinta. Icik iwir ehem. Enak-enak. Nyoh. Dimarahinya dia. Sudah pasti kaget, hahaha. Diceramahi dan dinasehati si John. Ya, emang si John ini biang keladinya juga. Gak punya adat ketimuran, emang si John ini lawan ibunya dia. Sampai ibunya melongoloh ketika lihat si John. Ternyata selingkuhan John adalah anak dari paman Raja Perancis. Notabene musuhnya Inggris. John disuruh balik ke istrinya yang sah. Tapi ya itulah, John tetap saja membantah ibunya. Kata John istrinya mandul makanya dia bercinta sama dia. Eleanornya atau calon ratunya si John. Namanya Isabella. Kayak judul sebuah lagu sih tapi bukan itu. Ya, cukup konyol jika bercinta dan akan kawin sama keponakan musuh. Apalagi ibunya gak restui tapi apalah daya sudah. Yang penting Magnus sudah. Mantap. Kembali ke peperangan. Richard dan pasukannya terus menggempur dan menjaga pintu gerbang yang telah dibakar supaya tidak dipadamkan apinya. Mereka akan menyerang saat fajar. Richard berbicara sama Locksley. Curhat mereka. Kalau Locksley ditunggu istrinya di rumah. Tapi Richard juga ditunggu ibunya yang tak ingin dia mati. Sebaliknya juga ditunggu adiknya yang ingin dia mati. Kemudian Raja main ke kamp prajurit mencari orang jujur. Kemudian ditemuinya Robin dan temannya bertengkar karena masalah permainan. Dan tiba-tiba Richard datang kena kaki teman Robin hingga jatuh. Penyamaran terbongkar. Kemudian Robin ditanya Richard. Saat ditanya Richard tentang perang salibnya, Robin jujur juga. Dan Robin mengatakan hal yang tidak pantas. Serta yang dilakukan raja itu tidak seharusnya dilakukan oleh manusia.
Ketika mereka mengumpulkan anak-anak, wanita Muslim, di bawah kaki mereka, dan akan memenggal. Tidak ada rasa takut dan amarah. Yang jelas justru mereka iba dengan pasukan mereka. Dan ketika mereka penggal anak-anak dan wanita itulah saat mereka tak bertuhan. Dalam perang anak-anak dan wanita itu wajib dilindungi. Genosida dan kejahatan perang itu mah mungkin ya. Tapi karena kejujuran dan keberanian dari Robin itu maka Robin dan teman-temannya dipenggal. Disuruh jujur sudah jujur. Maunya apa sih dituruti ternyata minta B. Hahaha. Kayak cewek lagi datang bulan mungkin ya. Yah banyak ini mah mungkin. Mencela-mencela pelin-pelan. Kemudian dilanjut pengkhianat Inggris atau teman adik Richard datang menemui Raja Perancis di tepi sungai. Namanya sebut saja Guthrie. Saudara sepersusuan dengan John. Ketemu Raja Philip dari Perancis. Ngobrol bisnis mereka. Yah bisnis perang. Dia sekongkol hancurkan Inggris. Setelah Richard mati maka Guthrie tinggal singkirkan John. Guthrie bantu Philip hancurkan Inggris dan Guthrie dibantu kuasai Inggris. Kemudian paginya Raja lanjut perang. Dan yang tak dapat disangka, Raja Richard kena panah dan Richard terbunuh. Tahu siapa yang membunuhnya? Telenyem. Yang membunuhnya adalah koki kerajaan. Di luar dugaan memang. Si koki tentu langsung berteriak kegirangan telah membunuh seekor raja. Seorang raja. Lalu Robin Hood diselamatkan temannya dan lari. Raja menerima karmanya sendiri. Ternyata raja yang berani dibunuh seorang koki. Hahaha. Kemudian raja menitipkan mahkota dan barang-barangnya kepada Locksley untuk dipulangkan ke Inggris. Ketika di perjalanan pulang, Locksley di jalan dihadang pasukan Guthrie. Locksley dan pasukannya mati. Tapi saat mahkota Richard mau diambil dari kuda Richard lari. Dan kuda ditemukan sama Robin dan teman-temannya. Dan ketika itu Robin dan temannya juga sedang lewat. Diseranglah Guthrie dan pasukannya. Guthrie lari kena anak panah Robin. Dan terluka di pipinya. Lalu Robin dapat pesan untuk kirim balik mahkota ke Inggris. Dan dia juga dapat pesan kirim pedang milik ayahnya Locksley. Dia ambil tanpa izin jadi disuruh balikin. Karena pedang yang dipakai Locksley adalah pedang Walter. Ya mertua Marian yang dilihat di awal tadi. Kemudian Robin berencana pulang dengan cara menyamar sebagai Locksley. Dia berencana mengembalikan ke Inggris mahkotanya naik kapal. Dan memakai pakaian Locksley. Robin pulang ke Inggris dengan nama Sir Robert Locksley. Melalui pantai utara Perancis. Naik kapal. Di perjalanan pulang. Di dalam kapal Robin membuka lilitan timah di pedang Walter yang melukai tangannya sampai berdarah saat Locksley menyerahkan pedangnya ke Robin. Ada tulisannya. Bangkit dan bangkit lagi. Sampai anak domba menjadi singa. Robin penasaran dengan kata-kata itu dan tidak asing makanya akan mengembalikan pedang itu ke pemiliknya. Sesampainya di London. Kemudian Robin menyerahkan mahkota ke Ratu Inggris. Ya jelas Guthrie melihatnya di kejauhan. Lalu mahkota itu dipasangkan langsung ke John gak pakai Still in the House dan John jadi raja. Rusak sudah kalau John jadi raja ini. Di awal saja si Robin alias Locksley mau dikasih cincin tapi gak jadi karena bapaknya punya utang pajak. Dan ternyata Guthrie adalah sahabat John di istana. Lalu Robin ketemu William Marshall sahabat Walter Locksley waktu muda dan akan datang nanti mengunjunginya. Guthrie berniat menyingkirkan Robin dan balas dendam coretan di wajahnya. Lalu Robin menuju Nottingham untuk menyerahkan pedang Walter dan diikuti Guthrie dan pasukannya. Marian bertemu anak yatim di hutan yang berusaha mencuri darinya. Sementara itu Robin istirahat di hutan. Gantian jaga. Tapi penjaga ketiduran juga. Lalu para anak yatim yang di hutan mencuri barang-barangnya. Dan bersamaan itu disergap pasukan Guthrie namun dapat diatasi dan satu lolos bernama sebut saja Bento. Sementara rapat bubarkan pasukan atau tetap pertahankan. Karena berbeda pendapat. John mengganti Marshall sebagai penasehat kerajaan.
Diganti sama Guthrie karena Guthrie menawarkan untuk menjarah untuk mengisi harta raja. Semua di bumi hanguskan dan diambil hartanya oleh Guthrie atas nama Jon. Ekstrimnya dibilang bagus sama Jon pendapat Guthrie itu. Sudah hancur sudah hahaha. Ibunya pun disalahkan. Dibilangnya memberi persetujuan bodoh kepada Richard. Ya ditamparlah si Jon sama ibunya. Marshall akhirnya mengundurkan diri. Diganti Guthrie. Ya tentu senang si Guthrie sesuai rencananya. Sementara itu di Nottingham. Pedang Locksley dikembalikan ke ayahnya karena milik ayahnya yaitu Walter. Dan diceritakan kepadanya kisahnya dan pesan ikatan cinta ayah dan anak. Lalu Robin ditawari jadi anaknya dan istri Marian. Ya jelas maulah si Robin secara janda premium. Pedangnya dikasih ke Robin sebagai hadiah antar. Sementara di Teluk Hampton, pasukan Perancis yang sudah tiba disambut Guthrie. Mereka membunuh pasukan Guthrie disuruh Guthrie kebetulan mereka tertidur. Ada mata-mata menyampaikan pesan ke Marshall ke istana kalau pasukan Perancis sudah tiba. Di Nottingham. Lalu mereka berpesta Iha Gentak Tungder. Sementara itu Marian disuruh ajak jalan-jalan Robin dan mengenalkan ke warga kalau anak Walter sudah kembali dan suaminya juga sudah kembali. Sementara itu di Barnesdale pasukan Guthrie menyerang dan meminta upeti pajak atas nama Jon. Dihadang Baldwin dan warganya Barnesdale. Dia bilang Jon bukan rajanya. Tidak mau menyerahkan pajak sehingga mereka diserang dan dibakar. Masuk dan menyerang dan ada sebuah tugu di sana yang menjadi tempat bersejarahnya. Semua kota dijarah Guthrie dan pasukan Perancis. Mereka menjarah dan membunuh atas nama Raja Jon. Tapi sebenarnya juga atas kemauan Jon juga sih. Juga Darlington dibakar dan di bumi hanguskan serta dijarah hartanya. Tidak lepas juga Peterborough dibakar dan di bumi hanguskan serta dijarah hartanya. Bahkan York gereja pun dan ada uskupnya juga tidak lepas dibakar dan di bumi hanguskan serta dijarah hartanya. Di istana. Marshall beritahu Ratu Inggris kalau Guthrie sekongkol dengan Raja Perancis untuk hancurkan Inggris. Mereka membunuh rakyat atas nama Jon. Pasukan Baron dari utara akan melawan tindakan kerajaan yang semena-mena terhadap rakyatnya. Ibunya bilang ke Isabella untuk menyampaikan bahwa Guthrie sahabatnya Jon telah berkhianat. Katanya beritahu Jon kalau mau menyelamatkannya dan ingin jadi Ratu Inggris. Disampaikan Jon sempat tidak percaya akhirnya juga halah-halah kelepek-kelepek juga dicium. Icik iwir dia bercinta lagi sambil mewek-mewek. Sementara itu Robin tertangkap anak yatim di hutan diejeknya juga sama Marian yang sudah bersahabat dengan anak-anak itu. Diberitahu kalau Robin adalah suami Marian. Lalu anak-anak dibilang bukan prajurit dan hanya pencuri sehingga Robin akan ajari jadi prajurit kalau mereka mau dan temui Robin. Beralih ke kastil Marshall menyampaikan ke Jon kondisinya kerajaan dan baron di utara yang akan memberontak. Raja bijaksana tahu keinginan rakyatnya. Baron di utara mereka bersiap menyerang London bersama Baldwin dan Freestop. Kemudian Bento lapor ke Guthrie ternyata Robin ada di Nottingham sehingga mereka bersiap nyerang Nottingham. Guthrie berniat membumi hanguskan Nottingham. Lalu disampaikan juga ke pasukan Perancis di pantai untuk beritahu Perancis kalau waktunya tiba untuk menyerang. Sementara itu di Nottingham sedang berpesta. Tapi di kejauhan anak yatim di hutan melihatnya iri sama penduduk desa. Lalu Marshall datang ke Walter meminta bantuan supaya bantu kerajaan Inggris lawan Perancis tapi Walter gak mau. Baron mau lawan Raja Jon. Lalu dipertemukannya Marshall dengan Robin. Marshall kaget. Dikira Locksley ternyata Robin. Ternyata disinilah terungkap kenapa Walter mengangkat Robin sebagai anak. Dan Marshall bertemu Robin saat masih kecil saat menyelamatkan dia ketika ayahnya dipenggal. Walter pulang dari Perang Salib untuk membawa Jon pulang dan saat itulah mereka kehilangan putra Thomas Longstreet. Tapi akhirnya bertemu lagi. Lalu diceritakan Walter ke Robin bahwa ayahnya tukang batu tapi memiliki wawasan masa depan. Rakyat butuh raja dan raja butuh rakyat. Dibuat flashback ke masa lalu saat Robin membuat tanda di Tugu Barnesdale. Ayahnya dipenggal dan Robin diselamatkan Marshall. Dan ditunjukkan juga piagam yang ayahnya buat untuk persamaan hak masing-masing. Begitu juga siapa saja yang menandatangani yaitu Baldwin Freestop Walter Marshall dan lainnya. Kemudian Walter mendapat pesan untuk hadir di Barnesdale.
Waktunya tiba dan orang-orangnya maka dipeluknya Robin sebagai anak. Skin dilanjutkan di Barnsdale dan semua berkumpul rapat bersiap menyerang London atau bergabung lawan Perancis. Philip Perancis akan ke Inggris dan Guthrie merampok untuk Perancis. Tapi dijelaskan John kalau itu bukan perintah John karena Guthrie berkhianat. Lalu ditugu. Robin ketugu mengenang masa lalunya. Saat ayahnya dipenggal. Melihat tulisan dan tanda yang pernah dibuat bersama ayahnya dulu. Bangkit dan bangkit lagi sampai anak domba jadi singa. Artinya jangan menyerah itu. Kemudian Robin berbicara mewakili Walter Locksley. Intinya mereka minta kebebasan atas hak mereka sendiri bukan dijarah pemerintah. Lalu disetujuinya sehingga para baron dan rakyat bersedia membantu John melawan Perancis. Sementara itu Guthrie dan pasukannya menyerang Nottingham. Bertemu Walter lalu menyampaikan kalau dia yang membunuh Locksley. Dan ya kemudian Walter dibunuh juga oleh Guthrie. Harta dijarah wanita diperkosa. Semua warga disuruh kumpulkan hartanya semua. Marian mau diperkosa sama si Bento. Warga dikurung di lumbung untuk dibakar hidup-hidup. Ya semua warga mau dibakar termasuk anak-anak. Saat Marian mau diperkosa, Marian dapat mengatasinya sehingga Bento mati. Warga sudah mau terakar. Untungnya Robin dan pasukannya datang menyelamatkan mereka. Diserang Guthrie dan pasukan Perancis supaya pergi. Guthrie bertahan namun ketika sudah terdesak dia melarikan diri. Warga berhasil diselamatkan. Dan pasukan Perancis ditawan dan ditanyakan kepada pimpinannya di mana Philip akan mendarat. Diancam dibunuh. Akhirnya mereka memberitahu di mana mereka akan berlabuh. Lalu diserahkan pedang Walter yang sudah mati kepada Marian. Dan Walter dikremasi. Dan tidak lupa Robin berpamitan ke Marian kalau mau berperang. Ia itulah ciuman mereka sergentaktung dari Iha. Enyak akhirnya Marian menerima Robin klepek-klepek juga wak. Robin dan pasukan berangkat untuk menyergap pasukan Perancis di pantai Dungese Inggris. Skin beralih ke pasukan Perancis sudah tiba di Inggris. Diberikan tanda dari pasukan Perancis dan pasukan Guthrie yang sudah di Inggris. Dan pasukan Perancis pun siap berlabuh di Inggris. Sementara itu pasukan Inggris juga siap menyergap dan menyerbu pasukan Perancis. Atur strategi dan mereka pun berperang dipimpin John. Halah ini formalitas tapi yang berperan juga Robin dan Marshal. Dan kawan-kawan. Ribuan pasukan Perancis siap berlabuh di pantai. Sementara pasukan Inggris juga sudah siap menyambutnya. Semua atur posisi masing-masing. Termasuk pemanah sudah siap memanah menyerang pasukan Perancis yang berlabuh turun di pantai. Ternyata Marian dan pasukan kecil anak yatim di hutan juga ikut berperang. Inilah pasukan kecilnya dan diizinkan Robin yak arena terpaksa sudah di medan pertempuran. Yiha Robin dan pasukan menyerang. Telenya Mamam gentak tungder bersemangat bak kuda binal. Raja Perancis si Philip pun sempat heran karena katanya perang saudara tetapi melihat pasukan Inggris ternyata tidak seperti negeri yang sedang perang saudara. Nah jadi tahu kan kalau negeri perang saudara diserang bangsa asing itu sih. Kek politik deputi emperan negara Belanda saat serang Indonesia katanya. Marian diserang Guthrie dan kemudian Robin bertempur melawan Guthrie pertempuran sengit. Hampir terjepit tenggelam di antara kapal namun Robin bisa bangkit. Ketika Guthrie lari dengan kudanya. Robin ambil panah pasukan yang gugur lalu. Ya ini untuk kedua kalinya Robin memanah Guthrie. Nah Magnus telenyem kena lehernya di Guthrie mampus dah dia sambil tertawa kena panah hahaha. Si Guthrie kena anak panah yang dilesatkan Robin. Lalu dipeluk Marian yang telah diserang Guthrie ternyata masih hidup. Yah lagi guys cium lagi sempat-sempatnya emang dan wajib sih hahaha. Raja Perancis kemudian menyerah dan memutar kapalnya. Lalu bilang berperang lain waktu. Juga diberitahu kalau Perancis menyerah sama Robin. Kembali ke London. Ternyata John ingkar janji. Kan? Emang biang keladinya. Piagam para baron dibakar oleh John di hadapan rakyatnya. Kemudian Robin dicap sebagai penjahat karena mencuri dijuluki pencuri bertudung. Diumumkan di Nottingham juga dengan pengumuman yang akan ditempel di pohon.
Saat minta paku ternyata panah melesat menancapkan pengumuman sehingga Sherif malu. Lalu Robin dan Marian tinggal di hutan bersama teman-temannya dan para pasukan kecilnya. Dan diakhiri pesan legenda pun dimulai, mungkin ya ada terusannya sih sebenarnya, mau dibuat film atau tidak. Film pun berakhir. Pesan utama dari film ini adalah jangan menyerah. Jangan sombong, jangan ingkar janji. Jangan lalim. Rakyat butuh raja, begitu juga sebaliknya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Takdung. Tolelolet. Itu. Subscribe, share, like, komen. Terima kasih sudah menonton.